Mobil ini katanya bisa jalan sejauh 1.300 km kalau kondisi bensinnya penuh, baterainya penuh. Emang mobil apaan sih? Ya, ini adalah Chery Tiggo 8 Chery Super Hybrid ya, atau CHS. Ini merupakan teknologi baru dari Chery Indonesia. Mobilnya berupa plug-in hybrid. Kalau biasanya mobil-mobil di Indonesia kebanyakan yang hybrid ya, sekarang lagi tenar. Tapi kalau ini adalah plug-in hybrid. Jadi nggak cuma dari regeneratifnya aja untuk mengisi baterainya, tapi juga bisa ngecas dari external port. Artinya ada port charging tersendiri untuk ngisi baterainya. Dan ini dia beberapa detail dari Chery Tiggo 8 Chery Super Hybrid. Jadi keluarga Tiggo 8 itu emang cukup banyak ya. Mulai dari Tiggo 8 yang harganya bisa dibilang nggak wajar itu karena memang murah kan. Lalu ada Tiggo 8 Pro, ada Tiggo 8 Pro Max ya. Dan ini yang terbaru adalah Tiggo 8 Chery Super Hybrid atau plug-in hybrid vehicle. Dan secara fascia memang dia sedikit berbeda dibandingkan Tiggo 8 lainnya karena memang secara grillnya dia sedikit berbeda. Lalu untuk lampunya modelnya sedikit berbeda yang sekarang lebih apa ya? Lebih kalem, lebih maskulin. Begitu pula dengan si peleknya. Dia ala-ala mobil listrik karena dia banyak tertutup sama ini ya, bilah-bilahnya ya. Jadi seakan-akan emang kayak pelek-pelek di mobil listrik. Lalu dia juga model ini model untuk tuas pintunya dia model seperti ini ya. Dan yang berbeda adalah tentu dengan ini dia. Biasanya di sini buat ngisi bensin, tapi di sini untuk ngecas ya. Kalau biasanya mobil PHEV itu cuma bisa di-charging pakai yang AC charging, tapi ini bisa pakai yang DC charging. Lampunya langsung nyala dan mobilnya bisa langsung ngisi lagi. Jadi sekitar 20 menit dari 10 sampai ke 100% dengan mesin yang 40 kW. Keren juga ya. Tapi dia juga bisa pengecasan dengan AC charging, yang wall charging itu, atau yang mobile charging yang bisa ngecas di rumah. Ada suara pesawat karena kita di dekat bandara nih teman-teman ya. Terus dia juga tampilan belakangnya sedikit berbeda. Ya mungkin kalau ini mirip dengan yang Tiggo Pro Max ya. Udah power tailgate dan dia sudah untuk 7-seater ya. Jadi di belakang ini kalau nggak difungsikan dia bisa ada tonneau covernya. Jadi kalau bawa barang supaya nggak terlalu terlihat dari luar ada covernya. Tapi kalau nggak difungsikan, ini bisa dicopot. Tinggal taruh di mana nih? Mungkin taruh di rumah kali ya. Karena di sini ternyata ada sistem untuk si hybridnya ya. Ini kayaknya baterainya karena ini ada sirkulasinya. Lalu ini adalah sistem untuk si otaknya atau controllernya kayaknya ya. Gitu teman-teman. Nah kalau di kanan itu buat ngecas, jadi yang di kiri adalah untuk ngisi bensinnya. Ternyata di sini sudah ada rekomendasinya. Dia ngisi bensinnya di 92 ya RON-nya ya. Jadi ya kalau di Indonesia RON 92 banyak lah ya, nggak susah nyarinya. Yang menarik juga adalah mobil ini udah kayak mobil listrik gitu ya. Jadi ini nggak ada tombol start stop ya. Ketika kita masuk, dia udah langsung nyala. Dan kalau kita injek pedal rem, udah dia langsung ready dan kita siap jalan. Seperti apa impresinya? Yuk kita masuk yuk. Nah sebelum jalan, jadi emang secara interior dia sedikit agak berbeda dengan Tiggo 8 series lainnya. Karena memang secara layar head unit dia besar banget. Ada layar lagi di depan, ada head up display lagi. Dan material dari joknya ini asik banget ya. Dan khusus untuk penumpang depan, ini dimanjakan banget karena dia sudah ada fitur yang namanya kursi pijat ya. Kita cari seat massage ya. Tinggal pencet aja di sini. Tuh. Langsung tuh. Tuh, kelihatan nggak? Iya kan? Aduh, enak banget nih. Udah gitu ada
seat ventilation juga ya, jadi bisa dingin-dingin atau seat heating kalau misalnya pengen yang panas-panas. Lalu untuk tuas transmisi ada di sebelah kanan. Kalau di sini adalah mode berkendara. Di sini ada 3 ya. Normal mode. Ada Eco mode. ada Normal mode. ada A few moments later. Sport mode. Iya, agak delay ya. Dan di sini ada mode untuk HEV dan EV, tapi memang karena baterainya ini kurang dari 25%, itu dia bakal nggak bisa masuk ke mode EV. Tapi ini sudah 26% ya. Oh, ini masih belum nih. Jadi karena emang belum terlalu banyak untuk baterainya, kapasitas baterainya, jadi dia nggak bisa masuk ke mode EV. Jadi emang kalau mau baterainya banyak ya dicas aja dari SPKLU atau charging station, atau bisa colokan di rumah gitu. Terus ini ada pengaturannya juga, karena memang ini kan sebetulnya bisa dipakai buat orang-orang yang mau apa ya, bos-bos gitu ya, duduk di belakang gitu kan. Jadi si supirnya tinggal ngatur-ngatur di sini. Lalu panoramic roof-nya juga dia besar banget sampai ke belakang ya, tuh bisa dibuka juga. Dan ini perintahnya juga pakai perintah suara juga bisa ya. Misalnya gini, hello Cherry, Hello. close sunroof. Okay. Cuma oke doang. Ya begitulah pokoknya, tapi dia bisa diperintahkan melalui perintah suara ya. Bahkan kalau untuk buka buka kaca juga bisa. Here. Open driver window. Sorry, you need to close the doors and the front and rear lids first. Oke, jadi ini karena ada pintunya kebuka nih. Ini videographer nih, jadi dia nggak bisa berfungsi ya. Jadi memang nanti kalau dia lagi jalan, ini baru fiturnya bisa berfungsi. Ternyata seperti itu teman-teman. Langsung aja kita tes seperti apa rasa berkendaranya. Nah teman-teman, sekarang udah ada di balik kemudi dari Chery Tiggo 8 CHS ya, Chery Super Hybrid. Jadi bisa dibilang ini adalah PHEV pertama ya, plug-in hybrid electric vehicle dari Chery Indonesia. Dan kalau dilihat memang baterainya ini cukup besar dibandingkan mobil hybrid biasa, dia di 18,3 kWh. Yang bisa dicas menggunakan AC charging dan DC charging ya. Jadi dia bisa pakai yang 6,6 kW dan DC chargingnya maksimal di 40 kW. Klaimnya dari sekitar 10% sampai 100% itu pakai DC charging di 20 menit aja. Menarik banget ya. Dan dengan motor listriknya aja, dengan baterainya saja, dia bahkan bisa jalan sejauh kurang lebih 90 km. Bayangin kalau misalnya teman-teman dari rumahnya aktivitas ke kantor cuma 30 km, lalu pulang pergi cuma 60 km, artinya cuma bisa pakai mode EV-nya aja, udah deh, nggak usah ngisi-ngisi bensin lagi. Jadi emang irit banget. Dan si Chery juga dia mengklaim bahwa ini adalah lebih baik dari mobil listrik katanya. Karena apa ya, itu tadi dia bisa dicas juga, tapi kalau misalnya dalam jangka periode perjalanan yang panjang dan nggak ketemu sama charging station, ini bisa banget kita nggak perlu ngecas lagi, tinggal manfaatin si mesin bakarnya, dia bakal ngecas secara otomatis. Jadi memang kalau dilihat nih, kalau mobil-mobil hybrid itu kan macam-macam ya, ada yang serial hybrid, ada yang parallel hybrid. Kalau ini bisa keduanya nih, paralel dan serial hybrid. Artinya dia bisa banget cuma dari motor listriknya aja, dari baterai untuk pengecasan. Lalu kita misalnya lagi butuh tenaga yang besar antara si mesin dan motor listriknya, dia paralel bekerja bersamaan. Nah, jadi si Tiggo 8 PHEV ini dia pakai mesin 1500 turbo ya. Kalau tenaga mesinnya aja itu di 245 PS dengan torsi 215 Nm. Sementara untuk motor listriknya itu di 204 PS dengan torsi di 310 Nm. Tapi kalau digabungkan itu sekitar 346 PS dengan torsi 525 Nm. Jadi bisa dibayangkan ketika kita misalnya kickdown, rasanya memang
tarikannya seperti mobil listrik gitu ya, karena memang dia secara torsi instan banget ya. Bahkan klaimnya akselerasi dari 0 ke 100 km per jam ini tuntas dalam waktu 8,5 detik ya. Tapi kita emang penasaran banget untuk soal konsumsi bahan bakarnya. Kalau klaimnya dia bisa jalan sejauh 1.300 km ya kan, kayaknya memang harus dibuktikan nih. Kalau dengan kondisi baterai penuh ya, lalu dengan bensin penuh, bisa sejauh apa sih mobilnya. Jadi emang kayaknya asik juga nih kalau kita bawa dari Jakarta ke Bali tanpa ngisi bensin lagi. Harusnya bisa banget. Ya, itu dia. Jadi udah nyobain mobil ini Tigo 8 PHEV. Tadi kalau lihat dari MID-nya itu sekitar 34,5 km per liter. Jadi memang tadi udah dibejek-bejek juga ya. Artinya memang secara efisiensi ini bakal oke banget. Terutama nanti kalau kita udah tes lengkapnya akan seperti apa, bisa nggak bener-bener dia jalan 1.300 km gitu. Udah gitu juga untuk fitur-fiturnya ya seperti yang Tigo series lainnya, dia fitur-fiturnya lengkap ya, ada sel lengkap. Udah gitu juga memanjakan si penumpang, terutama penumpang depan dia bisa ada kursi pijat, ada ventilated seat juga, untuk pengemudi juga ada ventilated seat juga gitu ya. Udah gitu juga dia ada mode HEV dan juga mode EV, tapi tergantung dengan kapasitas baterainya. Kalau di atas 25% mungkin kita masih bisa pakai mode EV, lalu regeneratifnya juga bisa ditentukan ya, mau yang strong atau yang mild gitu, jadi tinggal sesuai dengan kebutuhan. Dan ini karena memang belum launching secara resmi, jadi harganya belum diumumkan teman-teman. Tapi sebagai gambaran aja, kalau di Tigo 8 yang Pro Max itu harga yang paling murahnya FWD itu sekitar 578 jutaan. Lalu di yang all wheel drive itu di sekitar 638 jutaan lah ya. Kira-kira ini berapa nih harga yang pas? Tapi karena dia nanti bakal langsung diproduksi di Indonesia, kan sudah dapat insentif pajak hybrid. Harusnya mungkin sama Tigo Pro Max saya bisa deketan tuh dari sisi harga. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.